Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita pagi ini, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang suci, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuasa.
Kami sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Apabila surga dan bumi menyanyikan pujian kepada Tuhan, apabila surga dan bumi menyerukan nama Tuhan yang ajaib, terlebih lagi kami umat ketebus-Mu, sungguh layaklah kami seharusnya dan semestinya untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Allah yang suci, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia. Kami undang Roh-Mu ada hadir di tempat ini, ada hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami merasakan lawatan, jamahan dan kuasa Allah membangkitkan kami, menyegarkan kami. Berkati puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami yakin Kau ada duduk bertahta dalam pujian kami. Ada kuasa dalam setiap pujian yang sanggup membungkamkan setiap kekuatan lawan, kekuatan kuasa iblis, sehingga kami bebas, merdeka, meninggikan nama Engkau. Pengurapan Allah atas hamba-hamba-Mu, atas jemaat-Mu semuanya. Segala kemuliaan bagi-Mu, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Tidak ada lagi keraguan dalam kita mengiring Yesus. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh iman. Walau
menyanyikan pujian ini dan kita mau praktekkan ya saudara. Kalau kita sudah diselamatkan, masih ada banyak orang lain di luar sana yang belum diselamatkan. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menjangkau jiwa bagi Yesus. Kita mau dengarkan suara Allah, kita mau dengarkan panggilannya atas hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau lebih bersukacita. Pujian kita mampu menarik semua orang datang pada Dia. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di bersiapa jejak namanya, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Bersiaplah, dipenuhi, kita bangkit, haleluya. Kemuliaan-Nya tercurah dan beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi, semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di melengkapi imannya. Bersiap maju bersama-sama, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Bersiap, haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kita meresponi tugas dan panggilan kita. Ya, dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suaranya, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu di melengkapi tinggi imannya. Bersiap maju bersama-sama, Yesus panglima kita.
Saro. Ayo semua siapkan hati kita ya. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Oh amin. Kemuliaan-Nya. Ya Rabbi, kemuliaan Tuhan membakar setiap kita. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Amin. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Memenuhi kami. Bangkitlah gereja-Nya. Amin. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja. Siapa saudara? Segala raja, haleluya. Oh dia dahsyat, dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan grup Marta memuji Tuhan.
Puji Tuhan, kita mau menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Kita luaskan Allah bekerja dalam setiap apa yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Kita beri persembahan yang pertama, ya Yesus gunung batu di dunia. Berdiri sama-sama. Niscaya Tuhanku lenyap, Tuhanlah melindungi. Katakan, oh ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Saya rindu nyanyikan ini dari awal. Di badan apapun yang terjadi, jadikan Tuhan perlindungan kita. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Aku Dia, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bekerja untuk segala kebaikan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap.
melalui kata-kata seperti pujian ini. Yakinlah Tuhan bekerja buat kebaikan kita. Haleluya. Kekhawatiran memimpin jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalan pula yang terbaik. Di kelemahan kuasa sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Kami percaya Kau sampai hari ini bekerja. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan. Haleluya. Kuasa-Mu pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Nyanyikan dengan penuh iman, nyanyikan dengan penuh percaya. Ku percaya. Luaskan Dia bekerja, bebaskan Dia berkarya, bebaskan hatimu untuk Dia bekerja. Ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Saudara Rangga berdoa, saya serahkan pada hamba-Nya melayani. Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kamu berikan kepada kami Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ini kembali beribadah
memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Nanti pas saatnya untuk kami menerima sebagian pada firman-Mu, kiranya Kau sucikan ruangan ini terlebih setiap isi hati kami ya Tuhan. Terlebih Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menjadi berkat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima sebagian pada firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan sama-sama kita mau terus belajar tentang kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada pagi hari ini. Tema khotbah mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Saudara, untuk menerima keselamatan itu adalah gratis. Benar ya? Keselamatan itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada saya dan saudara tanpa kita memberikan bayaran atau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Keselamatan itu gratis. Tetapi untuk kita mengikut Yesus, untuk kita mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Firman Tuhan ayat yang ke-34 tadi mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang diajak oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Tetapi setiap orang, dari anak kecil sampai orang dewasa sampai yang sudah lanjut usia, ketika mau mengikuti Tuhan, yang harus dilakukan yang pertama yaitu menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya, artinya apa saudara? Ketika dikatakan menyangkal dirinya, otomatis yang dinomorsatukan adalah Tuhan. Yang diutamakan adalah Tuhan, bukan diri sendiri.
Yang dituruti adalah keinginan Tuhan terlebih dahulu, yang diprioritaskan bukan dari keinginan kita sebagai manusia. Kita menyangkal setiap apa yang menjadi keinginan-keinginan daging yang terkadang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kelihatannya enak untuk dilakukan, tetapi Tuhan melarang. Itu artinya kita sedang menyangkal diri ini. Ketika berpuasa, saudara dikatakan sedang menyangkal diri, tidak makan, tidak minum, yang dikerjakan berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyangkal setiap keinginan-keinginan kita. Dan yang kedua dikatakan memikul salib. Jadi untuk mengikut Tuhan, hal yang kedua yang harus dilakukan yaitu memikul salib. Salib identik dengan penderitaan. Salib identik dengan penderitaan. Salib adalah tempat di mana Tuhan Yesus mati. Yesus mati di atas kayu salib. Memikul salib artinya mati terhadap dosa. Kalau mau mengikuti Tuhan, kita harus memikul salib. Kita harus mati terhadap setiap dosa. Kalau mau mengikuti Tuhan, kita harus memikul salib. Ada penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini. Penderitaan bukan karena kita mencari-cari penderitaan itu, tetapi menderita karena nama Tuhan. Contoh sederhana, saudara. Di tempat-tempat yang lain ada orang-orang Kristen, ada anak-anak Tuhan yang susah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka dihalang-halangi, tidak memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah. Mereka menderita, gak ada kebebasan, menderita karena nama Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang dikucilkan karena menjadi anak Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Ketika saudara mengikut Tuhan, memikul salib, kita benar-benar melakukan setiap firman Tuhan. Kadang bertentangan, bukan kadang ya saudara, sering bertentangan dengan keinginan daging ini. Mungkin dunia katakan, ayo untuk mendapatkan hal yang kamu ingini ada cara-cara yang mudah. Dalam hal bekerja mungkin bisa berbohong, bisa berdusta, atau bisa korupsi supaya bisa cepat jadi kaya. Tetapi itu dilarang oleh firman Tuhan. Harus hidup jujur, tetapi mengalami penderitaan-penderitaan. Orang-orang tidak menyukai kita karena kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Kita berusaha hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Menderita, saudara. Tetapi satu hal yang saya mau katakan pada pagi hari ini, ketika kita mengikuti Tuhan atau ketika kita mengikuti Yesus, itu merupakan proses yang terus-menerus untuk dilakukan. Bukan sekedar kita berkomitmen sekali saja, oh iya saya mau mengikuti Tuhan. Tetapi itu dilakukan seumur hidup. Selama kita hidup di dunia ini, proses itu terus kita lakukan. Kenapa, saudara? Karena dalam perjalanan hidup ini akan ada banyak tantangan yang kita alami. Ada banyak hal-hal yang tidak enak yang akan kita alami. Makanya dibutuhkan komitmen yang kuat, komitmen yang sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali saya mengikuti Yesus. Ketika dalam proses perjalanan hidup ini saya tetap mengikuti Yesus, baik di dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Ketika siang, ketika malam, ketika hujan, ketika panas, saya tetap mengikut Tuhan. Mari kita lihat contoh dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Tuhan,
sekalipun ada tantangan yang harus mereka alami. Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 saya akan baca. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, kita lihat Nebukadnezar adalah raja di Babel. Firman Tuhan mengatakan tadi, pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung dan membuat sebuah aturan bahwa semua orang, ayat 4 menjelaskan, dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa harus menyembah kepada patung buatannya. Kalau enggak menyembah, konsekuensinya apa saudara? Dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dibakar hidup-hidup. Kalau enggak mau nurut apa yang diperintahkan oleh raja. Bagaimana dengan orang Yahudi yang ada di Babel? Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan tita Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang Yahudi. Mereka tahu tentang hukum Taurat. Mereka tahu tentang kebenaran firman Allah. Dalam 10 hukum Allah, dalam kitab Keluaran jelas mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembahnya. Dan itu dipegang teguh oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dikatakan mereka sudah diberikan pemerintahan atas wilayah Babel oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ketika ada sebuah aturan yang raja keluarkan bertentangan dengan firman Allah, yang mereka turuti bukan raja, tetapi Tuhan. Yang mereka takuti, yang mereka taati bukan raja tetapi Allah. Benar-benar sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Padahal sudah jelas dikatakan ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
gak mau ikuti aturan raja, resikonya nyawa yang harus dikorbankan. Sulit saudara, sukar hal yang sedang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu. Tetapi mereka tetap memiliki iman yang murni di dalam Tuhan. Sekalipun harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, kami tetap tidak akan sujud menyembah kepada dewa atau kepada patung yang sudah raja dirikan. Ini adalah contoh orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekalipun mereka harus kehilangan jabatan yang sudah diberikan oleh raja, sekalipun mereka harus kehilangan hal-hal jasmani yang mungkin sudah membuat mereka nyaman, membuat mereka merasa enak tinggal di Babel, tetapi mereka benar-benar memiliki komitmen hidup benar di hadapan Allah. Tantangannya luar biasa saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, sampai di situ dulu saudara. Jadi raja ini bertanya, benar enggak kalian enggak mau sujud menyembah patung yang sudah saya buat? Sadrak, Mesak, Abednego belum menjawab. Tetapi kita lihat ayat yang ke-15 dikatakan sekarang jika kamu bersedia. Dalam kata lain ini adalah sebuah tawaran yang Nebukadnezar berikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Padahal sudah jelas-jelas mereka tidak sujud menyembah, sebenarnya harus langsung dihukum. Tetapi Nebukadnezar ini mau memberikan sebuah tawaran kembali. Jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Diberikan penawaran lagi saudara. Ayo kalau kamu bersedia, ayo kalau kamu mau, ayo sujudlah. Ikutlah patung yang sudah saya dirikan. Sembahlah dewa. Apa yang sedang dunia tawarkan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang sedang iblis tawarkan kepada saya dan saudara hari-hari ini? Apa yang sedang dunia tawarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Hartakah? Tahta? Apalagi saudara? Cinta? Ayo saya berikan ini, tapi tinggalkan Tuhan ya. Mau saudara? Ketika dunia berikan ayo, saya berikan tahta, tapi tinggalkan Allahmu. Gak usahlah hidup jujur, gak usahlah hidup benar, gak usah setia. Wes lakukan apa yang menjadi kesukaan kita sendiri. Dunia menawarkan sebuah kado, dibungkus dengan rapi saudara. Tetapi isinya itu bisa menjadi bom waktu. Dunia menawarkan hal-hal yang indah, iblis menawarkan hal-hal yang mengenakkan secara jasmani, secara daging. Tetapi saudara, itu tidak membawa kepada kekekalan. Itu enggak akan membawa kita sampai ke surga.
Karena yang tahu jalan ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang harus saya dan saudara ikuti, yang harus saya dan saudara sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Untuk menebus saya dan saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya kita layak di hadapan Allah. Supaya kita bisa sampai ke surga. Supaya kita bisa menikmati berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Masa akan kita mau kembali menyalibkan Yesus yang kedua kali? Ketika Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, secara manusia saudara, lemah, lelah, capek, iblis datang untuk mencobai. Diberikan roti, jadikan batu-batu ini roti, jatuhkan dirimu dari atas bubungan bait Allah, nanti malaikat-malaikat akan menopang. Sujudlah menyembah aku, semua yang kamu pandang yang ada di dunia ini akan diberikan kepadamu. Ada godaan yang iblis berikan, tetapi apakah Yesus menuruti? Padahal secara manusia 100%, Yesus benar-benar lelah, capek, tetapi tidak mengikuti apa yang ditawarkan oleh iblis. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengikuti Allah lain selain Allah? Maukah kita mengikuti Allah yang lain atau kita menyembah Allah yang lain karena ada pergumulan hidup yang sedang kita alami? Terlalu susah hidup saya, Tuhan. Namanya juga manusia, saudara. Selama saya dan saudara masih hidup di dunia ini, tetap kita akan mengalami pergumulan, pencobaan, permasalahan selama kita hidup di dunia ini. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau nggak mau sembah, masuk dalam perapian yang menyala-nyala, harus mati. Tetapi mereka tetap berketetapan hati, yang saya sembah adalah Allah. Yang saya ikuti adalah Allah, bukan manusia, bukan patung buatan manusia, bukan dewa. Sekalipun Nebukadnezar memberikan sebuah tawaran, mereka tetap memiliki komitmen yang benar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hal itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Yang Tuhan mau ketika kita sudah percaya Tuhan, bukan hanya komitmen dari awal, tetapi itu sebuah proses yang terus menerus kita jalani di dalam kehidupan ini. Sekalipun dunia memberikan tawaran-tawaran yang enak, sekalipun dunia memberikan hal-hal yang sepertinya mempermudah keadaan kita, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani katakan tidak. Amin. Kita sudah tahu itu dosa, harus jelas, harus tegas katakan tidak. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tuhan menyediakan surga yang kekal dan saya mau menikmati hal itu. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bisakah kita mengambil sikap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalau memang Allah mau lepaskan, Allah sanggup kok melepaskan. Tetapi seandainya tidak, Raja harus tahu, kami tetap tidak akan menyembah patung yang tuanku sudah dirikan. Seandainya Allah tidak menolong kami dan kami harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, kami tetap berkomitmen hidup benar di hadapan Allah. Bisakah kita mengambil sikap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Seandainya saya belum diterima di pekerjaan ini, saya tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun apa yang saya inginkan belum tercapai, berarti Tuhan punya rencana yang lain. Sekalipun tahta belum saya dapatkan, sekalipun harta belum saya dapatkan secara melimpah, mungkin masih pas-pasan, tetapi saya mau terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun cinta itu belum saya dapatkan, tetapi saya sudah mendapatkan terlebih dahulu cinta kasih yang tulus dari Allah. Saya nggak akan meninggalkan Tuhan. Itu yang harus kita pegang teguh, iman yang harus kuat di dalam Tuhan, karena hari-hari ini akan ada banyak tantangan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika iblis melihat kita semakin setia dan setia, dia gak akan berdiam diri. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk mencobai kita, tetapi ingat, ada Allah yang bersama dengan kita, amin. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengingkari iman mereka di hadapan Allah. Apakah mereka terlepas dari perapian yang menyala-nyala? Tidak. Apakah Allah langsung turun membebaskan mereka? Tidak, saudara. Ayat 22. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ini loh saudara, kita lihat, gak mengingkari iman kepercayaan mereka kepada Tuhan, tetapi kok gak ditolong sih sama Tuhan. Tuhan tetap membiarkan mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kita lihat selanjutnya apa yang Allah kerjakan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Masuk dalam perapian yang menyala-nyala tetapi mereka enggak terluka, saudara. Kita masuk dalam penderitaan memikul salib, tetapi ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita menderita karena nama Tuhan, tetapi ada Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan penghiburan. Kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja sendiri yang mengatakan, ada 4
di dalam perapian itu. Yang keempat rupanya seperti anak dewa. Dewanya siapa? Wong itu Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun masuk dalam kesukaran tetapi Tuhan gak biarkan. Sama saudara dengan kehidupan kita. Sekalipun kita harus terus menyangkal diri, kita harus memikul salib. Orang lain berbuat kejahatan, kita gak balas dengan kejahatan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dunia bisa melihat bahwa kita tetap benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Firman Tuhan katakan mereka telah menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah lain. Hidup mereka serahkan. Gak apa-apa kehilangan nyawa, yang penting bisa sampai ke surga. Gak apa-apa menderita di dalam dunia ini, memikul salib. Yang penting hidup saya selanjutnya setelah dari dunia ini gak akan binasa. Jangan hanya berpikir hidup kita cuma sampai di dunia ini saja, saudara. Akan ada penghakiman yang Tuhan kerjakan. Apakah kita menerima mahkota kehidupan atau tidak? Kalau kita fokusnya hanya untuk hidup di dalam dunia ini saja, untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita, lalu kita meninggalkan Tuhan, akan sia-sia, saudara. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 dikatakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Inilah komitmen hidup yang benar, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sekalipun prosesnya harus sulit mereka alami, tetapi apakah mereka terus berada di dalam perapian yang menyala-nyala? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan raja memberikan kedudukan yang tinggi. Bukan manusia yang mengerjakan hal itu, tetapi Allah. Allah yang bekerja melalui Nebukadnezar. Diberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, padahal mereka adalah pendatang. Mereka adalah orang asing di Babel. Tetapi karena kepercayaan mereka sepenuhnya hanya kepada Allah, Tuhan angkat. Jangan pernah berpikir, hidup saya ikut Tuhan kok begini-begini saja. Hidup saya kok gak ada perubahan. Kok pekerjaan saya begini-begini saja. Sepertinya gak ada kemajuan. Ada prosesnya, saudara. Teruslah hidup di dalam Tuhan, amin. Teruslah hidup di dalam Tuhan. Teruslah ikuti Tuhan. Jangan tinggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan kita. Sadrak, Mesak, Abednego gak selamanya dalam perapian yang menyala-nyala. Gak selamanya kita harus memikul salib. Ada saatnya Tuhan mengangkat kehidupan kita. Kita lihat contoh orang yang meninggalkan Tuhan. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat 1. Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab
untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Mari kita lihat kisah Naomi. Awalnya mereka tinggal di Betlehem Yehuda, tetapi karena terjadi kelaparan, mereka meninggalkan Betlehem Yehuda. Betlehem ini artinya rumah roti, rumah firman Allah. Karena ada masalah, saudara, mereka tinggalkan, beralih ke tempat yang lain. Kemana? Ke Moab. Ada apa di Moab? Ada makanan. Di Moab enggak ada kelaparan. Cari jalan keluar, cari pertolongan di luar Tuhan. Di Moab, orang-orang yang ada di Moab, mereka menyembah berhala. Mereka enggak tahu tentang Tuhan. Enggak ada hadirat Tuhan di Moab. Ini sudah saya bahas ketika ibadah wanita Jumat yang lalu. Dan saya akan membahas sedikit kembali untuk Bapak Ibu Saudara. Di Moab enggak ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Elimelek dan keluarganya meninggalkan Tuhan. Yang terjadi apa, saudara? Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Ayat yang keempat, bagian terakhir. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, kedua anak Naomi. Jadi yang tersisa tinggal siapa, saudara? Naomi sendiri. Keluarganya sudah mati. Kira-kira 10 tahun lamanya mereka ada di Moab sebagai orang asing. Apa yang Naomi dapatkan? Banyak hal yang hilang dari hidupnya. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dengan tangan yang penuh dia keluar dari Betlehem, tetapi dengan tangan yang kosong Naomi pulang kembali ke Betlehem. Sia-sia, saudara, kalau enggak ada Tuhan dalam hidup ini. Banyak hal yang terlewatkan. Kira-kira 10 tahun lamanya apa yang Naomi peroleh? Kepahitan, kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Apakah dia menjadi orang yang sukses? Apakah dia mendapatkan tahta? Apakah dia mendapatkan harta ketika berada di Moab? Di Moab enggak ada hadirat Tuhan. Sekalipun ada makanan jasmani, mereka terhindar dari kelaparan. Sepertinya awalnya kelihatan baik-baik saja. Mereka terselamatkan dari kelaparan yang sedang terjadi di tanah Israel. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara, firman Tuhan katakan kira-kira 10 tahun lamanya Naomi kembali ke Betlehem dengan tangan yang kosong.
resiko orang meninggalkan Tuhan. Ngeri saudara. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak saya dan saudara, tetaplah mengikuti Allah, amin. Tetaplah mengiring Tuhan. Gak mudah memang. Tadi di awal saya katakan keselamatan itu gratis. Tetapi ketika kita mau mengikuti Tuhan harus sangkal diri, harus pikul salib. Gak apa-apa, toh ada Tuhan yang akan menguatkan. Toh ada Roh Kudus yang akan menghidupkan setiap firman Allah yang pernah kita baca dan pernah kita dengar. Ada yang menolong, bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Jangan sampai kejadian yang dialami Naomi terjadi dalam kehidupan kita, tinggalkan Tuhan saja, sulit ikut Tuhan. Jangan saudara, 10 tahun lamanya sia-sia. Terbuang waktu yang begitu banyak dalam kehidupan Naomi. Tangan penuh keluar dari Betlehem, kembali ke Betlehem dengan tangan yang kosong. Mulai lagi dari awal. Lebih banyak lagi harga yang harus dibayar. Menderita kalau enggak ada Tuhan. Kita lihat contoh 1 Samuel pasalnya yang ke-28. Contoh yang terakhir saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-15 saya akan baca. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Lihat saudara, bagaimana kehidupan Saul ketika Tuhan telah undur dari kehidupannya. Bagaimana kerajaan Saul ketika Tuhan sudah undur dari kehidupannya. Apa yang terjadi? Saul katakan, orang Filistin berperang melawan aku, tetapi Allah sudah undur daripadaku. Keadaanku terjepit. Siapa yang bisa menolong saudara? Gak ada yang bisa. Sekalipun Samuel menjadi pendetanya, Samuel katakan kalau Tuhan sudah undur dan sudah menjadi musuhmu, bagaimana Samuel bisa menolong Saul? Jangan sampai karena dosa-dosa yang kita lakukan membuat Tuhan undur dari kehidupan kita. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, ketika kita sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, sekalipun sulit untuk kita kerjakan, mari kita mau belajar untuk melakukannya. Dunia tawarkan harta, tahta, cinta. Berani kita katakan tidak. Nanti Tuhan berikan kok saudara. Tuhan berikan harta, Tuhan berikan tahta, Tuhan berikan cinta. Ketika kita setia terus mengikuti Tuhan, ketika kita benar-benar mengiring Tuhan, ketika kita benar-benar memiliki iman yang murni di dalam Tuhan, seperti contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan angkat. Tuhan kembalikan tahta mereka, Tuhan berikan harta untuk mereka. Tuhan berikan cinta, orang-orang mengasihi mereka.
Raja sendiri pun mengasihi mereka karena mereka benar-benar menyembah Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak saya dan saudara teruslah mengikuti Tuhan. Jangan berpaling sekalipun ada tantangan demi tantangan yang harus kita alami. Berdoa, minta tolong kepada Tuhan, minta petunjuk, pasti Tuhan memberkati kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini kita mau bangkit berdiri. Sama-sama kita mau angkat pujian mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dari awal saudara, kita mau angkat pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Mari saksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan.
tetap layani Tuhan seumur hidup kita. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tantangan, persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini dunia sedang menawarkan hal-hal yang enak secara jasmani. Tetapi kembali firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, mari tetap pegang teguh iman kita di dalam Tuhan. Mari tetap iring Tuhan seumur hidup. Sekalipun ada harga yang harus kita bayar, tetapi kita harus ingat ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Mari sejenak kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Setiap hati, Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat kembali refnya saja. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjiku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Kristiana berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa kami yang di surga, biarlah pujian ini boleh menjadi ungkapan perasaan kami kepada Engkau. Kami akan tetap memegang janji-Mu sampai kami dapatkan kota kehidupan kekal yang daripada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami butuh tentang firman-Mu yang selalu memotivasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran, lebih setia untuk membawa kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tahu kedatangan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami dan kami yakin bahwa Engkau tidak akan mengingkari janji-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, puji Tuhan. Mari persembahan yang kedua kita jalankan seperti air madu. Kita angkat pujian ini, haleluya. Dialah segalanya. Dialah segalanya.
kehidupan jemaat-Mu yang dikerjakan pada siang ini. Pertama, kedua, 1/10 kembalikan pada jemaat-Mu hari ini pun Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman sebelum tutup dalam doa berkat nanti latihan pujian grup pria. Lalu hari Selasa tetap doa, hari Rabu ibadah kaum pria ya. Perhatikan, Rabu ibadah kaum pria. Kamis kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus 18 Mei. Kita akan mulai yaitu hari Kamis itu pukul 17 atau jam 5 sore ya. Sudah ditulis di dalam warta, yaitu bertugas singer Ibu Ria dan Ibu Iis Nurhayati. Lalu saudara, yang kita sangat penting, doa puasa 10 hari menantikan kuasa Roh Kudus. Kita akan mulai yaitu hari Jumat, Kamis ibadah kenaikan, lalu mulai hari Jumat itu tanggal 19 sampai akhir 28 Mei. Saya tanya kepada jemaat, ini doa dimulai pukul yaitu berapa ya? 17.30 berarti setengah 6 ya. Saya tanya kepada jemaat, ini dimulai setengah 6 ini yang hadir langsung doa apa kira-kira renungan dulu? Saya tawarkan seperti yang tahun lalu yang sudah berjalan, yang hadir di tengah 6 langsung berlutut, nanti selesai doa akhir renungan mungkin 5 menit atau 6 menit selesai, terus doa pulang. Gimana jemaat? Gimana sidang jemaat? Seperti yang sudah berjalan ya. Oke, jadi setengah 6 mungkin ada jemaat yang datang geruduk-geruduk, enggak usah duduk atau cerita kiri kanan, langsung berlutut. Itu saya yang lebih senang ya, lebih senang datang awal setengah 6 mungkin lebih sedikit atau mungkin ya nyusul yang lain ya. Lebih dari setengah 6 datang langsung berlutut, nanti selesai doa siapa yang saya tunjuk, renungan, lalu doa berkat, pulang selamat yaitu buka puasa seperti yang tahun lalu atau seperti yang sudah berjalan terus ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mulai Kamis ibadah setengah 5 doa, yaitu kenaikan. Jumat mulai puasa, Sabtu tetap ibadah kaum muda, digabung saja seperti yang lalu. Lalu minggu setelah minggu pagi, siang ibadah raya, sorenya ibadah raya tanggal 21, sorenya setengah 6 kembali tetap kita adakan yaitu doa puasa sampai ya Senin sampai selesai tanggal 28 Mei ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati jemaat yang sudah yaitu mengambil keputusan ya untuk yaitu doa bersama. Nanti Kamis ini mungkin ada tambahan renungan sedikit atau ya hal-hal yang perlu disampaikan ya. Begitu saja. Jangan lupa nanti kaum pria untuk berlatih pujian dan kita berjalan terus menyiapkan kehidupan kita masing-masing. Kebetulan Tuhan memberi kesehatan ya. Hari-hari ini saya diserang ya, diserang oleh penyakit, oleh ini dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah, saya tetap berusaha supaya saya bisa mengikuti bersama-sama jemaat untuk yaitu doa. Mungkin aku tidak kuat puasa, mungkin saya tidak kuat puasa, saya tidak apa-apa. Tapi tidak kuat puasa, jangan tidak ikut doa ya. Itu yang saya rindukan, tidak ikut puasa, tetap ikut
berdoa selama sampai 10 hari. Tuhan Yesus memberkati, itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Terakhir kita nanti akan berdoa buat jalannya pemilihan kepala desa hari ini sampai terselesainya, supaya Tuhan menolong dengan lancar. Oke, Tuhan berkati, bangkit berdiri, bersama-sama kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kunaikan syukur, rapnya saja. Kunaikan syukurku buat yang kau beri, tak bisa kasih dan rahmat-Mu, haleluya, selalu baru. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Habis Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah firman Tuhan memacu iman kami, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap percaya. Jadikanlah kami jemaat-Mu seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menolong seperti Sadrak, Meshak, Abednego, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Siang ini kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai nafas kami yang terakhir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan ke depan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Kamis dan Jumat. Mulai kami kerjakan bersama jemaat-Mu, beri kesehatan, beri kekuatan, mengadakan dalam doa, menantikan kuasa Roh Kudus turun 10 hari. Tuhan memberikan kekuatan ya Bapak kepada jemaat-Mu yang mengambil yaitu keputusan atau mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini beri kekuatan, kesehatan di dalam hidup kami dan hidup jemaat-Mu semuanya. Pada siang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pagi siang ini berdoa buat jalannya pemilihan kepala desa sampai terselesainya nanti. Tuhan tolong berjalan lancar segala yang dikerjakannya, segala apapun dia Tuhan, di TPS yang ada penjagaan yang baik. Nama Tuhan Yesus Kristus saja dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, ini ucapan syukur dan doa kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah siang hari ini, ya Tuhan, pulang bersama-sama. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kaum pria. Jangan lupa untuk tinggal latihan pujian. Tuhan berkati.